Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du. Taib, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku, jadi review secara global saja ya, yaitu judulnya 80% Kosakata Al-Qur'an. Jadi buku ini itu buku judul aslinya itu berbahasa Inggris ya. Jadi yang menulis bukunya adalah Dr. Abdul Aziz rahimahullah taala. Kemudian pertama kali diterjemahkan itu oleh tim Yayasan Azmuna. Nah, sama Yayasan Bisa itu didesain ulang. Jadi awalnya dia booklet gitu ya. Kemudian didesain ulang, terus kemudian ditambahkan juga 500 kata kerja yang diambil dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Ali Imran. Nah, kita lihat coba ke kata pengantar aslinya dari buku aslinya. Jadi beliau, salah satu alasan beliau menulis buku ini itu adalah firman Allah di surat As-Sod ayat 29. Jadi kalau kita lihat di sini ada di surat Sod ayat 29 bunyinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Jadi kalau kita lihat di sini artinya kitab ini, yaitu yang maksudnya Al-Quran ya, itu diturunkan kepada engkau, maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Untuk mereka atau kalian ya, kalian mentadaburi ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ya, ntar kita lihat mentadaburi maksudnya apa. Dan agar orang-orang yang berpikir mengambil atau mendapatkan pelajaran. Nah, kalau kita lihat di tafsir Al-Muyassar, kita fokus di masalah tadabur ya. Jadi tadabur itu di situ disebutkan merenungkan ayat-ayatnya. Jadi begini, sebelum kita merenungkan itu kan tingkat lanjutan ya. Jadi sebelum kita bisa merenungkan sesuatu kalimat gitu misalnya, nah kita kan harus ngerti dulu arti dari kata atau kalimat tersebut. Nah, beliau akhirnya menyusun kitab ini, yaitu 80% kosakata yang ada di dalam Al-Quran ini. Fungsinya apa? Supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami kandungan yang ada di Al-Quran. Jadi beliau membuat buku ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat di kata pengantar juga disebutkan bahwa sebenarnya ini bukan 80% ya, tapi lebih dari itu, yaitu 82,6%. Artinya itu ada 64.282 kata dari total kata di dalam Al-Quran sebanyak 77.800. Nah, jadi ini kok bisa ada 64.282? Maksudnya dia pengulangan ya, karena ada satu kata yang bisa berulang bisa sampai 1.000 kali, 2.000 kali gitu ya. Jadi itu dia. Jadi kalau 77.000, nah kita lihat juga apa memang benar jumlah kata di Al-Quran ada 77.800. Kita lihat ya, kita coba ambil contoh coba kita ke slide lagi, kita lihat di kata ayat pertama di surat Al-Fatihah. Kalau kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan lihat bahwa dia terlihat sepertinya ada 4. Jadi ada kata Bismi, terus ada lafadz Allah, ada Ar-Rahmani, dan Ar-Rahimi. Sebenarnya kata Bismi itu ada 2, yaitu ada Bi ya, kemudian ada Ismi. Nah, sedangkan Bi itu sendiri nanti di bahasa Arab kita sebutkan dengan Al-Ba'u. Jadi kalau kita lihat di sini, ayat 1 dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya ada 5 kata. Nah, jadi nanti kita lihat kalau di buku yang disebut dengan 77.800 itu katanya itu dipenggal berdasarkan spasi ya. Jadi emang tidak murni kayak tadi misalnya Bismi di pagi akan dirinci jadi 2. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di buku ini
buku ini karena sudah ada tambahan dari Yayasan Bisa, tim Yayasan Bisa ini kira-kira kalau dibagi itu jadi ada sekitar 5 kelompok besar. Nah, kalau di situ juga disebutkan di kata pengantar bahwa di halaman 1 sampai dengan 6 itu sudah mengandung 41,5% atau sekitar 32.263. Nah, pertanyaannya, apakah jika kita sudah menguasai dengan benar halaman 1 sampai 6, apa kita sudah bisa memahami Al-Quran sebanyak 40%? Ya tentu tidak ya, karena ini bicara soal kosakata. Tapi kalau kalimatnya apakah sudah menguasai 40% kosakata, kalau hitungannya tadi dibagi apa namanya berdasarkan spasi, ya artinya kita sudah menguasai 40%. Tapi tentu saja itu tidak cukup buat supaya kita memahami Al-Quran. Eee, Kalau kita sampai selesai buku ini, itu memang insya Allah ini sangat amat membantu sekali kita bisa lebih memahami Al-Quran. Kemudian kita lihat tadi ya, jadi di halaman 1 sampai 6 tadi itu sekitar 41%, ini banyak berisi tentang ada kata tunjuk, ada juga berbicara tentang harf, nanti akan ada penjelasan detailnya ya. Jadi kita secara umum saja dulu. Kemudian, nanti di halaman 7 sampai dengan halaman 14 itu berbicara dengan kata benda. Nah, di sini ada kata benda. Jadi kata-kata yang sering muncul dari kelompok, kalau di bahasa Arab ada istilah isim, istilah isim. Kemudian kelompok berikutnya yaitu di halaman 15 sampai 33, ini kata kerja. Nah, ini nih, ini cara bacanya mungkin agak, kalau tadi di awal itu mungkin lebih sederhana dibanding di halaman yang bagian ketiga ini ya. Oh iya, tadi ada yang terlewat. Jadi sebenarnya siapa yang bisa membaca buku ini? Buku ini sebenarnya bisa dibaca oleh siapapun ya. Ya idenya yang sudah bisa baca Al-Quran bisa membaca buku ini. Tetapi akan lebih banyak manfaatnya insya Allah jika sudah belajar bahasa Arab. Minimal ada yang namanya ilmu sorf. Nah, kalau sudah belajar itu insya Allah ini manfaatnya akan jauh terasa banyak. Terutama di halaman tadi ya, 15 sampai 33. Nah, kalau kita lanjut lagi di halaman 34 sampai 38, itu berbicara tentang ya ilmu sarf itu ada penjelasannya situ ya, sedikit di 33 sampai di 34 ya, 34 sampai 38. Nah, di bagian akhir itu sekitar halaman 40 ya, itu ada tentang 500 kata kerja Al-Quran. Nah, ini yang tambahan dari Yayasan Bisa. Nah, di sini itu kita nanti ya ini ya 500 kata kerja dalam Al-Quran. Nah, ini di sini kita lihat nih. Ini Masya Allah ini menarik nih. Di sini itu akan muncul kosakata, kata-kata kerja ya. Jadi bentuknya di Al-Qurannya bisa jadi bukan berupa kata kerja. Contohnya aja misalnya kata yang rohimah ya. Rohimah itu di sini muncul, padahal kalau nanti kita lihat di Al-Fatihah tidak ada kata rohimah, tapi adanya rohim gitu ya. Jadi tim Yayasan Bisa itu mengambil dari isim yang ada atau kata yang ada di Al-Quran, dilihat asal kata kata kerjanya apa. Nah, ini di sini ada 500 kata kerja. Baik, sementara mungkin itu untuk review secara umum buku 80% kosakata Al-Quran. Insya Allah nanti di video berikutnya kami akan memperlihatkan ada sebuah tools bagi pembelajar bahasa Arab untuk bisa lebih menarik mempelajari terutama di bagian akhir. Sedangkan nanti untuk yang review atau ulasan detail ya, nanti insya Allah kami juga akan membuatkan ulasan detail per masing-masing halaman, karena setelah kami lihat ini memang kalau dibaca sendiri itu mungkin akan ada sedikit kesulitan gitu ya. Jadi insya Allah nanti semoga nanti kami bisa membuatkan per halamannya pembahasan tentang buku ini. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.